Jadi kita sekarang lagi persiapan buat praktikum KDD MK Komunikasi Diskusi. Ini Sabrina lagi merevisi draft penyampaian dia. Kita tinggal berapa menit lagi mulai. Jadi kita mau on the way ke kelas kita untuk ujian. Bye. Wah, ini kita persiapan ke kelas. Tapi kita mau check out RD dulu. Jadi outfit kita sangat-sangat cerah hari ini. Kita hari ini semua pakai outfit cerah, guys. Putih. Ada nuansa putih-putih. Iya. Biar terlihat sangat suci. Iya. Untuk materi yang sangat-sangat sensitif ini. Ayo Mbak Ayu, sudah siap dia? Belum siap jawabnya aja. Ih, suruh kali mereka pada foto. Oke, jadi ini detik-detik kita sebelum masuk kelas buat MKKDD. Ini kita formasinya belum lengkap, kurang CV Chrome. Sudah selesai Alif? Oh, sudah. Kita lagi nunggu adik kelas buat keluar dari kelas ujian. Teman guys. Kita tuh mulai jam 11 tahu sebenarnya. Nggak mau cek dulu aja. Si Ade tuh salah. Iya, Ade salah. Berarti kita 11. Selesainya berarti jam 1:30. setengah 2. Ya. Oh, baik. Jam 11 karena ini itu dipakai tuh jam 11. Yes. Kita nggak bisa busa-busu kan? Belum lagi mereka ngirim ya. Jadi 11:30. Enggak lah. Kenapa? Namanya setengah 11. Oh gitu. Jadi sangat-sangat wah. Coba aja kalau aku ada magnetnya. Ada emang? Oh, kepala aku ada magnetnya. Bukan kepalamu. Ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. Tapi teman-teman masih menyempatkan hadir di forum kali ini dengan semangat yang membara dan juga formasi yang lengkap. Kakak harap teman-teman semua energinya masih full power ya dari awal materi sampai akhir, sehingga diskusi kita kali ini akan seru dan juga menyenangkan. Oh Putri, bener banget yang disampaikan Putri, perilaku seperti itu tuh namanya adalah perilaku rasisme. Nah, perilaku tersebut itu mungkin ya sering banget kita jadi bercandain atau kita remehin lah. Akan tapi hal tersebut itu sebenarnya berbahaya loh teman-teman. Dan rasisme ini ya teman-teman sangat berbahaya sampai maaf. Oh, belum semenit, masih bawah ya. Nah, rasisme itu kan kayak penyakit sosial ya teman-teman, yang kalau kita biarkan itu bakal memperparah dan juga merusak bagaimana cara pandang kita terhadap manusia. Dan rasisme ini kenapa sih bisa salah? Karena dia menilai suatu manusia itu tuh nggak sesuai dengan moralitasnya bagaimana, pencapaiannya dan juga prestasi yang dia miliki, melainkan dari hal apa yang dia miliki dari lahir, dan bahkan dia nggak bisa milih dari lahir itu bagaimana. Ibaratnya nih ya, kita tuh mau beli buku, printing covernya itu warnanya itu pudar ataupun lusuh, kelihatannya jelek. Akhirnya kita menilai buku itu, buku ini pasti jelek, buku ini nggak bagus gitu. Padahal kita nggak tahu nih isi bukunya seperti apa, value bukunya seperti apa, manfaat dari buku itu seperti apa. Tapi kita udah langsung ngecap kalau buku itu jelek, buku itu nggak bagus gitu. Jadi rasisme ini dari zaman-zaman dulu itu udah ada, sehingga dia itu masih mengakar sampai generasi kita, yang berarti rasisme ini udah menjadi budaya untuk kita semua. Sehingga pertanyaannya adalah, gimana sih Islam dalam memandang rasisme ini? Jadi intinya, rasisme ini punya pemahaman yang mengaitkan karakteristik seseorang yang ada fisiknya itu dengan kualitas diri seseorang, yang akibatnya mengakibatkan pemikiran chauvinisme, atau bisa dibilang menganggap kelompoknya sendiri itu lebih superior dan juga lebih baik kualitasnya dibandingkan kelompok lainnya, yang akhirnya
akhirnya dampaknya apa? Dampaknya itu sangat-sangat fatal teman-teman. Akhirnya adanya diskriminasi sosial, lalu kekerasan rasial, dan juga peristiwa genosida yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Akan tetapi, bagaimana sih pandangan Islam tentang rasisme itu tadi? Islam ya, dari jauh-jauh sebelum organisasi global seperti UNESCO menyetarakan kesetaraan manusia, itu sudah menyuarakan bahwasanya manusia itu setara di mata Allah dan juga di manusia selainnya. Pada zaman Arab Jahiliyah, dulu itu manusia itu dipandang melalui nasab, keturunan dan juga strata ekonomi, dan bahkan perbudakan itu dianggap wajar lah di Arab dulu. Nah, karena hal tersebut, Allah menurunkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13, dan ayat itu menegaskan bahwasanya kita setiap manusia itu entah dari latar belakangnya, warna kulitnya, ataupun ras, bangsa dan lain sebagainya itu dianggap sama di mata Allah. Dan yang paling membedakan cuman tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ada realitas laki-laki itu kan memandang laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Nah, kalau itu sama dengan rasisme. Oh ya, oke baik, terima kasih Noval ya atas pertanyaannya, bagus sekali. Dari pertanyaan Noval ini benar-benar menunjukkan bahwasanya Noval mengikuti materi ini dengan fokus serius dari awal sampai akhir ya, yang akhirnya bisa menimbulkan pertanyaan yang sangat kritis tadi ya teman-teman. Nah, jadi kakak ulangi ya, pertanyaan Noval itu adalah pandangan gimana sih patriarki menempatkan laki-laki yang itu posisinya itu lebih dominan dan juga lebih istimewa dibandingkan perempuan, dan apakah itu bisa dibilang rasisme ya. Oke, kita akan bahas pelan-pelan ya. Yang pertama, kita akan bahas pengertian apa sih patriarki dan juga rasisme tadi. Patriarki itu bisa dibilang sistem sosial yang mana menempatkan laki-laki itu lebih dominan dan juga haknya lebih banyak dibandingkan wanita. Sedangkan rasisme tadi adalah pemikiran bagaimana menilai seorang dari keturunan ataupun rasnya. Secara definisi, patriarki itu tidak sama dengan rasisme dan patriarki itu bukan rasisme. Akan tetapi, dari dua hal tersebut tuh memiliki pola dan juga kesamaan ataupun irisan. Yang itu sama-sama menilai seseorang dari hal yang nampak, hal yang ada di dalam dirinya, bukan kualitas dari dirinya. Kedua ini sama-sama menempatkan hal yang lebih tinggi dan juga lebih rendah berdasarkan sesuatu yang itu tidak bisa dia pilih ataupun secara substansif. Nah, contoh sederhananya gini teman-teman. Ada perempuan yang dia itu kurang pantas menjadi pemimpin hanya karena dia perempuan, ataupun ada nih orang kulit gelap, dia itu nggak memiliki kebebasan dan juga nggak memiliki kepintaran cuma karena dia orang berkulit gelap. Nah, itu kan nggak nyambung ya teman-teman. Itu sama-sama menilai seseorang berdasarkan label yang nampak, bukan dari pencapaian dan juga proses yang dia miliki. Dan bahkan dalam Islam jelas bahwasanya itu adalah hal yang tidak benar dan juga salah. Dalam Al-Quran disebutkan di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwasanya ya nggak ada ruang bagi rasisme di ajaran Islam ini sendiri. Seperti itu, dan hendaknya kita menjadikan takwa menjadi standar dan juga tolak ukur kita sebagai seseorang yang unggul di mata Allah. Nah, sekian saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi di kajian kita kali ini. Semoga dengan materi ini bisa membantu dan juga menjadi recharge keimanan untuk teman-teman untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masyarakat nantinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini after KDD, gimana after KDD? Pusing? Alhamdulillah Lancar. Sama tidak kompol tapi Jadi harus tetap semangat, tidak boleh menyerah. kompol. Banyak banget tepuknya. Kita hari ini punya tepuk loh buat KDD. Apa tuh? Ya yang tadi apa? You're right. Sambil bubuk. Oke, ini Pak.
Siap-siap. Siap-siap apa? Baca Bismillah itu aku tadi sempat mikir tau pas ketepuk. Baca Bismillah sambil tepuk tangan. Bismillah gitu harusnya. 3.